Apakah orang Kristen percaya kerasukan? Kerasukan seperti apa? Ya di sini kerasukan setan maksudnya. Saudara, Bapak Ibu semua dengar baik-baik. Jika dalam diri orang Kristen ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan yang menyertai, yang memenuhi kehidupannya, maka mustahil ada roh lain yang bisa menguasai orang itu. Mengapa? Karena orang itu sudah menaklukkan dirinya di bawah pimpinan Roh Kudus, Roh Tuhan. Dia menyerahkan seluruh hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan. Nah, perlu digarisbawahi bahwa saya tidak sedang dalam rangka menantang setan seperti itu. Tidak. Tapi kalau memang ada yang nanya apakah orang Kristen bisa kerasukan setan atau tidak, maka saya pastikan jawabannya adalah tidak. Nah, di sini saya berbicara dalam konteks idealnya ya. Sebab orang Kristen juga sebenarnya terbagi dua. Ada orang yang benar, yaitu orang Kristen sejati. Dan juga ada yang tidak benar, yaitu orang Kristen yang sekedar Kristen KTP. Maka kalau saya katakan bahwa sesungguhnya orang Kristen tidak bisa kerasukan setan, yang saya maksud di sini adalah orang Kristen benar, orang Kristen sejati itu. Pertanyaannya, emangnya orang Kristen sejati itu bagaimana sih? Nah, Bapak Ibu semua, orang Kristen sejati adalah orang yang memiliki iman yang benar, yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, seperti yang tertulis di dalam kitab suci, yaitu Alkitab tentunya. Namun secara umum, menurut saya pribadi ya, orang yang kerasukan setan adalah orang yang memang sehari-harinya suka bersentuhan dengan dunia itu. Contohnya, kayak di televisi, ada orang yang memang kehidupannya seperti itu, lalu dibuat dalam acara, seolah-olah ada seorang yang hebat, yang luar biasa, yang mengundang roh jahat masuk ke dalam tubuh seseorang, seperti itu. Nah, dalam hal ini memang manusianya lah yang bermasalah. Manusia yang sengaja mengganggu si setan. Dalam kehidupan hari-hari bukankah seperti itu? Ada orang-orang yang seperti itu. Maka bedakan ya antara kerasukan roh jahat dengan belajar ilmu psikologi. Ilmu psikologi adalah ilmu kepribadian atau karakter daripada manusia. Kita bisa belajar tentang seseorang yang punya karakter banyak macam-macam. Ada yang punya karakter sanguinis, ada punya karakter flegmatis, ada yang karakternya adalah melankolis, dan ada yang karakternya korelis. Nah, masing-masing karakter manusia punya plus minusnya. Lalu karakteristiknya, sikap dalam bekerjanya, dalam menghadapi masalahnya, dan sebagainya. Itu baik, bisa kita pelajari. Tapi kalau kita belajar, mengerti tentang apa itu kerasukan roh jahat, itu berbeda lagi. Ada roh-roh yang diundang, yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Itu jelas sesat. Bertobatlah. Katakan amin. Maka manusia harus hati-hati ya. Jangan sampai diri kita bersentuhan dengan dunia gaib seperti itu. Nah, kalau manusia itu kesurupan, kerasukan, ya ulahnya sendiri. Tidak hidup benar di hadapan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya. Apakah kalau orang Kristen sejati melakukan tindakan seperti itu, yang nggak benar itu, mengundang roh jahat dan sebagainya, apakah orang Kristen sejati itu nggak kesurupan atau kerasukan? Jawabannya adalah bukan masalah kerasukan atau kesurupannya. Tapi orang Kristen sejati mustahil melakukan hal yang tidak berfaedah atau bermanfaat seperti itu. Orang Kristen sejati tidak mungkin dengan sengaja menyerahkan dirinya untuk dimasuki roh jahat. Orang Kristen sejati justru harusnya menangking kuasa gelap yang berusaha mengganggu kehidupannya. Nah, Bapak Ibu semua, saya tidak bahas tentang seseorang yang suka datang ke jalan-jalan, ngusir setan gak jelas seperti itu ya. Pertanyaan saya, kalau mau ngusir setan, kenapa harus ke jalan-jalan? Bukankah lebih baik datang kunjungan ke rumah-rumah, membebaskan orang-orang terikat, doakan buat yang sakit, berdoa buat orang-orang yang terikat oleh roh jahat dan sebagainya? Kenapa kita nggak melakukan doa keliling, sehingga apa yang kita lakukan jauh lebih bermanfaat? Bapak Ibu semua, ayo sekarang kita bahas lebih dalam. Kita baca di Lukas 4 ayat 31 sampai ke 37. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa
Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Saudara, dalam Lukas 4 ayat 31 sampai ke 37 diceritakan, jadi suatu hari Yesus sedang mengajar di rumah ibadat orang Yahudi. Nah, saat Yesus sedang mengajar, tiba-tiba ada seseorang yang kerasukan roh jahat. Roh jahat itu membuat orang yang dirasukinya berteriak-teriak dan mengguncang-guncangkan badannya. Lalu Yesus menyuruh roh jahat itu diam dan mengusir roh jahat itu keluar dari tubuh orang itu. Nah, dalam pasal ini diceritakan bahwa bagaimana roh jahat itu ketakutan menghadapi Yesus. Sampai-sampai roh jahat itu bertanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau akan membinasakan kami?" Di sini kita bisa lihat, para setan saja tahu bahwa kuasa, otoritas pemerintah Allah yang begitu luar biasa. Maka mereka itu sebenarnya takut. Nah, dalam iman Kristen, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, orang Kristen sejati pastilah memiliki Roh Kudus atau Roh Allah di dalam dirinya. Makanya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 tertulis begini, "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Jadi Roh Kudus, Roh Tuhan yang ada di dalam diri orang sejati, Kristen sejati, orang yang benar itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, inilah yang menjadi alasan bahwa orang Kristen sejati dalam pandangan Allah tidak mungkin kerasukan roh jahat. Karena Allah sendirilah yang menempatkan rohnya di dalam diri orang itu. Jika roh Allah ada di dalam diri seseorang, bagaimana mungkin ada kuasa gelap yang mampu masuk ke dalam diri orang tersebut? Maka mustahillah cahaya terang daripada Allah dan kuasa gelap bersatu dalam diri seseorang. Karena terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Dan lagi pula Allah bukanlah lawan yang sepadan untuk roh-roh jahat. Allah adalah penguasa tunggal. Allah adalah Tuhan yang berkuasa atas segala pencipta, atas segala yang ada di muka bumi. Jadi saat Yesus mengusir roh jahat dari diri orang tersebut, Yesus melakukannya dengan penuh otoritas. Dan roh jahat itu pun keluar dari diri orang itu. Itu karena kuasa para roh jahat itu tunduk di bawah pemerintahan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Maka jika dalam diri orang Kristen sekali lagi ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan yang menyertai, maka mustahil ada roh lain yang bisa menguasai orang itu. Karena orang itu sudah menaklukkan dirinya di bawah pimpinan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu semua, jadilah orang Kristen sejati yang hidup dalam kebenaran. Maka jika dalam diri orang Kristen ada Roh Kudus, Roh Tuhan yang menyertai, maka mustahil ada roh lain yang bisa menguasai orang itu. Karena orang itu sudah menaklukkan dirinya di bawah pimpinan Roh Kudus atau Roh Allah. Maka hiduplah dalam kebenaran, mintalah senantiasa hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga ada Roh Kudus di dalam diri kita, di mana roh Tuhan lebih besar daripada roh yang ada di dunia, maka saudara tidak mungkin akan mengalami kerasukan setan atau kesurupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.